Kita mulai aja ya karena semuanya sudah hadir. Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, dok. pagi dok. Jadi langsung aja ya, hari ini kita diskusi tentang pasien bernama Tommy, usianya 44 tahun, dengan diagnosis stroke non-hemorrhagic, dirawat di ruang Kananga. Kondisi pasien seperti berikut yang saya tampilkan di layar. Saat ini kondisi pasien terbilang tidak stabil karena pasien mengalami luka lemah saat menggerakkan anggota gerak pada bagian kanan serta sulit untuk berbicara. Pasien mempunyai riwayat penyakit hipertensi sekitar 1 tahun yang lalu. Tetapi pasien ini tidak menjalani tindakan operasi. Silakan untuk nurse untuk membacakan hasil pemeriksaan awalnya. Baik dok, pemeriksaan awal diketahui tekanan darahnya 200/100 mmHg, nadi pasien 60 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan respiration rate-nya 20 kali per menit. Pasien tidak memiliki alergi terhadap makanan, minuman, maupun obat. Baik, terima kasih. Apakah ada pendapat dari rekan sekalian? Baik dok, saya izin berpendapat. Jadi menurut saya berdasarkan keluhan dan parameter klinis pasien ini mengarah pada stroke non-hemorrhagic ya dok. Sehingga dibutuhkan penanganan yang segera untuk menghindari komplikasi yang terjadi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, saya sarankan untuk melakukan fisioterapis ya dok. Dan saya sekarang telah mengundang rekan saya, seorang fisioterapis, bergabung pada rapat hari ini. Nah, sekian saran dari saya, Dok. Mungkin ada saran dari teman-teman sekalian? Terima kasih dok. Baik, menurut saya dikarenakan pasien mengalami gangguan keseimbangan dan koordinasi pada anggota gerak kanan tubuh dan juga kesulitan bicara, maka terapi yang saya sarankan yaitu metode PNF atau proprioceptive neuromuscular untuk meningkatkan kekuatan dan koordinasi agar pasien dapat membangkitkan kembali gerak fungsional normal. Terapi yang diberikan berupa gerak aktif dan pasif. Pelaksanaan fisioterapi ini diinisiasi pada tanggal 20 Oktober sebanyak 8 kali dalam 1 bulan. Setelah itu dapat dilihat perkembangannya oleh dokter Hepmedik. Begitu dok. Selain itu juga, karena pasien ini mengalami kesulitan bicara karena kelemahan otot pada mulut, bibir, dan juga lidah, maka terapi yang dapat diberikan kepada pasien ini berupa senam wajah atau fisioterapi orofasial. Inisiasinya itu dimulai tanggal 20 Oktober, dilakukan sebanyak 8 kali, dan juga nanti perkembangannya bisa dilihat oleh dokter Hepmedik. Begitu dok. Baik, terima kasih atas saran dari saudara. Apakah masih ada masukan mengenai fisioterapi yang akan diberikan kepada pasien? Jika sudah cukup, akan dilanjutkan pada pembahasan mengenai terapi farmakologisnya. Sebentar dok, saya sedikit menambahkan. Jadi nanti saya minta ya laporan perkembangan dari data pasiennya setelah terapi ini. Dan nanti pemeriksaan dilakukan setelah terapi ke-6 ya? Ya betul dok, nanti untuk pemeriksaannya sendiri oleh dokter bisa dilakukan pada saat kali ke-6 dok. Baik, kalau begitu dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, mari lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu terapi farmakologis pasien. Bisa dilihat ini di layar yang sudah saya tampilkan. Ini terapi yang diberikan oleh kami. Bagaimana? Apakah ada masukan dari apoteker? Ya, baik dok, terima kasih kesempatannya. Kita bahas satu-satu ya rekan-rekan yang lainnya. Dimulai dari cairan infus asering. Nah, cairan infus ini mengandung elektrolit sebagai penambah cairan tubuh, dapat terus digunakan dengan pemantauan oleh perawat. Nah, pastikan ya kalau infus ini tetap berada di rentang nilai yang normal agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan seperti itu.
Betul, betul. Untuk cairan infusnya nanti bisa dilepas ya kalau pasien yang udah sadarkan diri dan juga asupannya udah cukup. Baik dok, akan kami pantau perkembangan pasiennya dan juga pemberian infus asering intravena 20 TPM-nya. Terima kasih dok, izin menambahkan, untuk selanjutnya untuk manitol secara intravena itu diperuntukkan untuk mengurangi tekanan intrakranialnya. Obat tersebut dapat digunakan, namun harus diwaspadai terhadap fungsi ginjalnya, karena berpengaruh terhadap fungsi ginjal, sehingga terdapat kemungkinan komplikasi. Pemberiannya itu secara intravena 6 kali 100. Baik, tolong untuk selalu dimonitoring ya fungsi ginjalnya secara berkala. Baik dok, sudah saya catat juga untuk dosisnya. Oh iya dok, izin menambahkan bahwa pasien ini memiliki riwayat hipertensi. Apakah ada obat-obatan yang kontraindikasikan dok? Betul, untuk penggunaan manitol perlu dipantau karena obat tersebut kontraindikasi dengan pendarahan intrakranial yang aktif. Nah, untuk selanjutnya itu untuk penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan itu Norages ya. Nah, itu bentuk sediaannya sirup dan mengandung metimazol. Sejauh ini dapat digunakan kepada pasien dan dengan dosis 3 kali sehari setelah makan ya. Lalu untuk selanjutnya obat amlodipin. Obat tersebut itu buat anti hipertensinya dengan dosis 1 kali 10 mg secara per oral. Obat tersebut digunakan sesudah makan dan juga untuk dipantau tekanan darahnya. Pada saat masuk, berapa tekanan darah pasien? Baik, pada saat masuk tekanan darah pasien yaitu 200 per 100 mmHg yang termasuk sudah masuk dalam hipertensi stage 2 dan kritis. Betul, pantau terus tekanan darah setelah pemberian amlodipin secara berkala. Baik, untuk selanjutnya juga pemberian intravena yaitu ranitidin 50 mg per 12 jam ya, digunakan sebagai anti tukak lambung dan sudah ACC diberikan kepada pasien. Kemudian untuk ondansetron juga sebagai antiemetik atau mencegah mual pada pasien dapat diberikan secara intravena. Keduanya harus dipantau secara berkala ya. Selanjutnya itu piracetam, obat dengan indikasi mengatasi penurunan kemampuan kognitif pasien yang menurun. Diberikan secara intravena 3 gram per 12 jam. Dapat digunakan dengan pemantauan dari dokter ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan obatnya udah semua ya. Apakah ada masukan lagi? Dari saya cukup dok, terima kasih. Dari saya juga cukup dok, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Nurse Ira dan Nurse Firda, apakah dapat mengulang obat yang akan diberikan kepada pasien? Baik dok, untuk pengobatan intravenanya itu meliputi infus asering 20 TPM, manitol 6 kali 100, ranitidin 50 mg per 12 jam, ondansetron 4 mg per 12 jam, piracetam 3 gram per 12 jam dengan pemantauan terhadap efek samping dan fungsi ginjalnya dok. Selanjutnya untuk pemberian obat per oral yaitu Norages 3 kali 1 setelah makan dan amlodipin 1 kali 10 mg pada pagi hari setelah makan. Bagaimana dok? Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya untuk asupan pasien, dipersilakan untuk nutrisionis Tias. Baik dok, untuk asupan pasien, saya akan merencanakan mengurangi asupan protein dari daging merah dan menggantinya dengan asupan protein dari nabati dan dikombinasikan dengan ikan. Untuk sumber karbohidratnya tetap saya berikan dari nasi dan untuk seratnya akan lebih saya tingkatkan lagi dengan cara menambahkan sayur-sayuran dengan buah-buahan yang tinggi serat dan mungkin dessert dalam bentuk agar-agar. Untuk penggunaan garam dan minyak juga akan saya kurangi mengingat pasien merupakan pasien stroke. Dari saya cukup dok. Baik, terima kasih. Jadi semuanya udah saling menjabarkan bagiannya masing-masing ya. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi atau ingin bertanya mungkin? Tidak dok. Tidak ada dok, cukup. Tidak ada dok, cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita semua harus ingat ya bahwa pasien ini tanggung jawab kita bersama-sama. Dan selalu pantau kondisi pasien bila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Semoga masing-masing dari kita semua dapat bekerja sama lebih baik lagi.
Mungkin untuk kedepannya nanti kita akan follow up untuk bahas kondisi pasien lagi ya, jika ada yang perlu. Untuk hari ini sekian dulu, saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih. Baik dok, terima kasih dok. Terima kasih, Dok.